Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita sudah memasuki di bulan kelima awal. Dan kita bersyukur saudara kasih dalam nama Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberkati kita, melawat kita. Dan oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Persiapkan hatimu dilawat oleh Tuhan. Mulai penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, penolong yang selalu setia, segala perkara dapat ditanggung. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus benar dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita akan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan.
datang sujud di hadapan-Mu Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Katakan dengan iman pujian sekali lagi. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami akan tetap percaya Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kasih nama Tuhan. Kita akan masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mengucapkan doa masuk kita. Pakulingi au Tuhaku, pakulingi au Tuhaku, asa hutangi aku, patuduhon Tuhaku, napa pasangapoko. Saya usul sodiki rotasi asimi. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Hamba Tuhan kami persilahkan duduk. Haleluya. Kita akan serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa buat para hamba Tuhan yang melayani kita pada pagi hari ini. Baik firman Tuhan yang akan dibawakan oleh para hamba Tuhan Bapak Sintua dan Bapak Pendeta yang datang dari Sidang Laudendang. Kiranya Tuhan berkarya di tempat ini melalui firman Tuhan yang dibawakan. Bahkan juga kita berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik pemain musik, singer, MC, pemain proyektor, tamborin. Kita berdoa Tuhan campur tangan dan berkarya di tempat ini. Dan juga kita berdoa buat pembangunan gereja kita yang saat ini sudah mulai dikerjakan segala dana yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan akan mencukupkan. Bahkan kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada. Kita berdoa kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati mereka. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan untuk memimpin kita dalam doa kita pada pagi hari ini, kami undang Bapak Ersa Rumaha untuk memimpin kita dalam doa kita pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, saya tiup tanganku, saya dogu maha. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya tiup tanganku, saya
Haleluya Yesus, haleluya, amin. Apabila kami dengan firman baru, apabila kami
mau memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Yesus ki, Raja ki. Haleluya. 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 Yesus ki, Raja ki, seluruh biar menghidupkan Tuhan di dalam godang berbukti dengan mengabaikan dan melihara bagi Yesus dan pukul duduk Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Hamba Tuhan kami persilakan duduk. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kami akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Bagi ucapan syukur, pergumulan saudara, kami akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Selama 1 minggu yang lalu kita diberikan Tuhan kesehatan. Oleh karena itu saudara kasih sama Tuhan, ruang kesaksian kami akan berikan bagi saudara yang bersaksi. Kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari katakan puji syukur hanya bagimu sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Mari soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah,
Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, penyertaannya kepada kita. 1 minggu kita lalui, senantiasa Dia melindungi kita, bukan dalam kekuatan kita, karena kasih-Nya dan anugerah-Nya kepada kita. Dalam keluarga besar GPI Marnal 1 di tempat ini. Buat hari ini tetap kita sehat selalu. Kami juga di sini kami bersaksi dari keluarga Bapak Sarumaha dengan Inang Sarumaha Borugea. Tak lupa juga buat boru-boru saya yang cantik-cantik manis. Kami bersaksi sini yang sangat sukacita hati kami penyertaan Tuhan kepada kami yang kami lalui dalam GPI Marnal 1 ini, yang sangat kami terharu. Berapa tahunlah kami di GPI Marnal 1 ini, sangat terharulah kami keluarga Bapak Sarumaha dengan anak-anak saya yang 5. Penyertaan Tuhan kepada kami yang sangat luar biasa. Itu bukan dalam kekuatan kami. Doa hamba-hamba Tuhan dan pasintua seluruh juga jemaat di tempat ini yang selalu menumpang kami dalam doa, biar kami selalu sehat, selalu diberkati juga Tuhan. Puji Tuhan. Kami juga tak lupa juga kami bersaksi di tempat ini juga, kami kasih tahu berkat Tuhan juga sama kami yang sangat luar biasa. Ada berkat Tuhan tahun ini kepada kami, yaitu rumah yang sangat sederhana sekali di Pantai Halim selama ini. Itu bukan dalam kekuatan kami, itu doa hamba Tuhan dan pasintua dan juga jemaat di tempat ini. Dari awal juga sampai selesai tetap lancar dan diberkati Tuhan. Segala kekurangan diberkati Tuhan, dicukupi segala kekurangan. Itu bukan dalam kekuatan kami, itu Tuhan yang selalu berkuasa bekerja dalam keluarga kami. Terlebih-lebih juga nanti buat kita nanti, janganlah kita pulang nanti di rumah masing-masing. Ke rumahlah kami nanti di Pantai Halim, udah siaplah rumah kita. Datanglah kita nanti semua hamba Tuhan, pasintua, jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Keluarga GPI Marnal 1, doakanlah kami, ikutlah nanti kita sama-sama, biarlah selalu sehatlah kami di tempat yang kami tempati ini nanti, selalu diberkati Tuhan kami. Sampailah kami Inang Sarumaha, dapatlah nanti kami mahopa-hopu kami nanti di rumah baru kami itu nanti. Sehat selalu kami nanti, diberkati Tuhan. Teruslah doakanlah kami Pak Pendeta, pasintua, seluruh jemaat, biar selalu sehatlah kami dalam keluarga. Terlebih juga kami minta terima kasih kepada hamba Tuhan, pasintua, seluruh pengurus pembangunan gereja kita di tempat ini, yang kami itu sebagian juga udah kami pakai alat bangunan kita juga di gereja ini. Kami berterima kasih juga. Itu seluruhlah peralatan juga di gereja ini udah kami pakai, sebagianlah di tempat kita di Pantai Halim yang udah siap rumah kita, udah kami pulangkanlah sebagian peralatan gereja kita kembali di tempat ini. Sekianlah, terima kasih. Itulah kesaksian kami dari keluarga Pak Sarumaha Inang Borugea di tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apapun aktivitas kita 1 minggu ini Tuhan menjaga kita, Tuhan memberi kita kesehatan, sehingga pada hari Minggu ini, di hari yang penuh dengan sukacita ini, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya saya meminta waktu sedikit kepada Bapak hambanya, Bapak Pendeta dan Bapak Sintua, kami dari panitia untuk ulang tahun dan hari Pentakosta
gereja Sidang Bendel 1 akan memberikan kesaksian sebentar Pak. Kami minta waktunya sedikit untuk kami panitia agar kami bisa memberikan kesaksian kami pada hari ini. Dan untuk panitia-panitia yang sudah bertugas, Bapak Saromaha dan Bapak Naibao, saya persilakan untuk maju ke depan. Kita sama-sama di depan ini berdiri. Puji Tuhan. Pada hari Minggu kemarin kami panitia sudah berembuk, kami sudah rapat untuk masalah hari Pentakosta dan ulang tahun gereja kita. Dan ini tidak akan bisa terlaksana berkat campur tangan dan berkat dukungan seluruh jemaat GPI Marindal 1. Kami panitia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika jemaat tidak mendukung kami. Acara ini tidak akan terlaksana dengan baik jika jemaat dan para hamba Tuhan tidak mendukung kami. Dan seperti biasa atau seperti tahun kemarin, untuk tahun ini juga kita akan tetap melaksanakan hari ulang tahun dan hari Pentakosta kita seperti tahun-tahun kemarin. Dan sekedar info untuk masalah keuangan, uang untuk ulang tahun yang selama ini kita kumpul, untuk tahun ini kita belum kita gunakan. Kita akan menggunakan untuk seluruh yang sudah kita kumpulkan dari berapa bulan yang lewat, kita akan menggunakan nanti untuk di tahun 2024. Dan itu sudah kesepakatan kami dan kami sudah minta izin daripada para hamba Tuhan dan itulah keputusannya. Tetapi tahun ini kita tetap harus juga melakukan hari Pentakosta. Keuangannya, kebutuhan kita dari mana, itulah yang harus kita bicarakan pada saat ini. Agar kiranya seluruh jemaat bisa mendukung, bisa memberi semangat pada kami, agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Itu dalam arti, seperti tahun-tahun kemarin kita akan melaksanakannya, kita akan memberikan janji iman. Kita sudah sepakat seluruh panitia, tahun ini juga kita akan memberikan janji iman kita. Mari jemaat Tuhan, jangan kita pikir-pikir untuk memberikan apa yang diperlukan Tuhan. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak juga kita akan menuai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi seperti biasa, agar jemaat tidak terkejut, tahun ini juga kita akan memberikan janji iman kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk kepada Tuhan. Karena kalau kita berpikir-pikir atau gimana untuk acara ulang tahun kita ini tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi kami mohon dukungannya untuk seluruh jemaat agar bisa mendukung kami. Dan pada hari ini, untuk janji iman yang akan kita mulai, saya akan mulai dari Bapak Sintua kita, Bapak Sintua Isidoruk. Dan kepada bendahara Inang Sinaga Baru Tebara, harap mencatatnya. Dari Bapak Sintua 500.000. Dari keluarga Bapak Nebaho Inang Boru Limbong, diserahkan kepada Inang Boru Limbong. Berapa nang? 200.000. Keluarga Bapak Saromaha 300.000. Dari keluarga kami Bapak Jawa Barat 300.000. Dari keluarga Bapak Sinaga Inang Boru Batubara 300.000. Dari keluarga Bapak Batubara Inang Boru Sihite 100.000. Dari keluarga Opung Satria 100.000. Dari keluarga Bapak Batubara Inang Boru Manalu 200.000. Dari keluarga Bapak Senturi Inang Boru Manurung 100. Dari keluarga Bapak Sitohang Inang Boru Setanggang 100.000. Dari keluarga Bapak Ninggolan Inang Boru Tampu Bolon 100.000. Dari keluarga Bapak Ninggolan Inang Boru Tapia 200.000. Dari keluarga Bapak Sipautar Inang Boru Tambunan 200.000. Dari keluarga Bapak Inang Boru Tumorang 300.000. Dari keluarga Bapak Inang Batubara Boru Bapak siapa? Bapak Utaruk Inang Boru Batubara 200.000. Dari keluarga Bapak Utabarat Inang Boru Panjaitan 100.000. Dan untuk para pemuda yang sudah bekerja, jangan kita pikir-pikir untuk memberikan Bapak dari Inang Boru Opung Kembar 200.000. Dari Bapak Nebaho Inang Boru Harahap
Ini yang keluarga baru. Berapa? 200. Oh, 100. Dari Bapak Gultom Inang berputar-putar 100.000. Dari Inang, dari untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja, jangan pikir-pikir kita. Ya, nah? Udah. Dari Desta Sarumaha, Desta sudah bekerja, jangan pikir-pikir, berkat Tuhan akan diberikan nanti dalam kehidupanmu. Dari saudari Winda 100.000. Desta Sarumaha 200.000. Dari Sinta Nababan berapa Sinta? 500. Berapa? 200. Dari Rini Simanguncong 200.000. Yani Simanulang 200. Enggak 500 nih. Dari Santa Boru Simanjunta 100.000. Dari siapa yang samping kita Santa? Intan 200.000. Untuk Tika, Utabara dan Titin masih sekolah tapi kita bisa memberikan janji iman kita. Tanya Mama. Berapa Inang Boru Panjaitan? 550. Oh, Tika dan Titin 550. Dari pemuda kita Supratman 100.000. Gideon Gultom 200. 100. Suparlan Nabi 10 100.000. Untuk pelayan-pelayan kita Sikap Sembolen 200.000. Evan 200.000. Alpito Simbolen 100. Gandana Baban 100. Mungkin sebagian untuk minggu depan kita, sebagian jemaat kita masih ada yang nggak datang. Minggu depan akan kita lanjut kesaksian untuk janji iman kita. Mungkin untuk saat ini dulu kesaksian kami dari panitia ulang tahun dan hari Pentakosta sidang gereja GPI sidang Marindal 1. Dan untuk penyicilannya biar jangan terlalu berat karena hari Pentakosta kita sudah dekat. Mungkin mulai minggu depan kita mulai bisa mencicil biar agak tidak terlalu berat sekali memberi 500 atau 300. Minggu depan kita sudah bisa memberinya dan kita bisa memberinya kepada Bapak, kepada Inang Boru Sinaga, Inang Boru Batubara. Demikian kesaksian kami panitia sidang untuk hari ulang tahun dan hari Pentakosta GPI sidang Marindal 1. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah tadi saudara kasih nama Tuhan, kesaksian yang baru saja kita dengarkan, yang dimana undangan daripada keluarga Bapak RH Sarumaha bersama Inang Borugea, yang kita tahu latar belakang daripada keluarga ini bagaimana, dan puji Tuhan anak-anak mereka juga dipakai Tuhan dalam pelayanan di tempat ini dan berkatnya sudah mereka terima saat ini. Dan mereka sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas berkat yang mereka peroleh, mereka mengundang keluarga Bapak RH Sarumaha, mengundang jemaat Tuhan bersama para hamba Tuhan. Setelah pulang ibadah nanti, jangan ada yang pulang, kita akan menuju ke rumah Bapak RH Sarumaha. Kita akan di sana, mereka akan mengundang kita untuk mereka menempati rumah yang baru. Dan kita akan berdoa di sana, kiranya rumah itu akan menjadi rumah doa dan berkat bagi keluarga yang menempati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga saudara kasih nama Tuhan, panitia hari Pentakosta dan ulang tahun gereja ini baru saja kita mendengarkan, dan juga janji iman yang telah kita sepakati bersama
Oleh karena itu saudara kasih sama Tuhan, sebelum jatuh pada hari hanya masih ada waktu sebulan lagi. Mari kita sama-sama mencicil, kalau supaya ringan beban atau supaya ringan dana yang akan kita keluarkan nanti. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara kasih sama Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat kita yang dibacakan oleh pelayan kita Bapak J. Huta Barat. Puji Tuhan. Kembali saya mengucap syukur kepada Tuhan, berkat kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya masih bisa hadir, bisa tampil di depan ini untuk membacakan warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Saya akan membacakan warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Yang pertama, jadwal ibadah minggu ini. Yang pertama, Komsel Gang Kedondong yang bertempat tinggal di rumah Bapak Huta Barat, Inang Boru Panjaitan. Kita masuk pukul 19.30. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di sekitar Gang Kedondong, untuk hari Selasa mari kita sama-sama hadir. Mari kita sama-sama untuk memperoleh berkat dari Tuhan melalui ibadah Komsel kita ini. Yang kedua, untuk ibadah Jumat malam yang sebagai tuan rumah Nyonya Gultom Inang Boru Siringo yang akan dilaksanakan di gereja kita ini, kita masuk pukul 19 atau pukul 7 malam pas. Mari jemaat Tuhan, untuk hari Jumat juga sebanyak ini kita datang pada hari Minggu ini, agar kiranya hari Jumat juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini bisa datang di hari ibadah Jumat malam nanti. Untuk pelayan-pelayan ibadah kita untuk 1 minggu ini, untuk ibadah Komsel Gang Kedondong yang sebagai MC-nya Saudara Epan Butar-Butar, pemain musik Armindo Nenggolan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Andut Parusip MTH. Untuk perayaan ibadah Jumat malam yang sebagai MC Bapak J. Huta Barat, pemain musiknya Aldi Sipautar, Gandana Baban, Armindo dan Epan Butar-Butar. Yang sebagai singer Rini Simanguncong dan si Desta Sarumaha. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sintua Esi Doruk. Untuk pelayanan sekolah minggu tanggal 9 Mei tahun 2022 sebagai MC Desta Sarumaha, musik Armindo Nenggolan dan Aldi Sipautar, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sintua Esi Doruk. Untuk bacaan firman Tuhan untuk 1 minggu ini sudah tertera di warta jemaat. Seluruh jemaat bisa membacanya, bisa melihatnya di warta kita. Dan yang berulang tahun pada minggu yang lewat, Saudari Winda Serining Sinebaho. Untuk jaringan doa sudah tertera di warta. Untuk nama-nama yang sudah tertera di warta, kita bisa mengirim berupa inspirasi atau kata-kata mutiara di grup GPI Marindal kita yang sudah tertera. Untuk nama-namanya mulai dari hari Senin dengan sampai hari Minggu, mari kita kirim kata-kata motivasi, kata-kata inspirasi, bisa kita kirim ke grup GPI Marindal 1 kita. Untuk persembahan persepuluhan pada minggu lewat, yang pertama Ibu Pendeta 50.000, Bapak RH Saruma 100.000, Nyonya Tumangkor Inang Boru Ninggolan 50.000, Winda Seriningsi 50.000. Diberkatilah untuk seluruh jemaat yang setelah memberikan ucapan syukur atau persepuluhannya, agar kiranya berkat Tuhan semakin dilimpahkan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Untuk kehadiran jemaat yang beribadah minggu lalu, untuk sekolah minggu 31 orang, untuk Jumat malam 31 orang. Demikian warta jemaat untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tadi saudara kasih sama Tuhan, warta jemaat kita, pelayanan kita selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan persepuluhan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan satu lagu pujian bagi Tuhan. Begema surak-surak di akhir pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama dibawakan Bapak Sintua Situmora. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan. Begema surak-suraki kau siap budi, taruh nama Tuhan dari kau suruh-suruhan dari selalu beri kau beri yang tak bohong untuk anak-anak
diari tak pernah nasionalnya disentuh mau dia ikatan nasionalnya kau malas tidak boleh diari Tuhan di nama Yerusalem Maralah mencari akan abadi hari matas roh amarisi akan abadi hari dikasih oleh rohku untuk Tuhan Tuhan isi asara akan abadi hari akan abadi hari dikasih oleh rohku untuk Tuhan Tuhan isi asara kita Yerusalem malah mencari atas roh amarisi bahuria Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa telah dianugerahkan Tuhan pada kita, terutama kepada kami berdua yang datang ke sidang ini. Saya pun tadi tidak sangka saya sudah ngomong sebentar sama Bapak Pendeta ya. Luar biasa. Biarlah semakin hari, semakin minggu, semakin bertambah sukacita kita, sorak-sorai kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya memperkenalkan diri saya. Saya Sintua MA Situmorang dari Sidang Kampung Bantan. Istri saya Buru Pangaribuan. Sebenarnya kedatangan saya sini tidak ada pertukaran mimbar. Ini Bapak sama Bapak Pendeta berdua pun sudah ngomong. Cuman ada kesempatan, saya hanya sekedar supir dari Bapak Pendeta M Situmorang dari Laudendang, supaya ada teman Bapak itu, karena Bapak itu lagi tidak sanggup berkendara atau gimana. Puji Tuhan. Saya akan coba memberikan firman Tuhan yang tertulis di kitab Injil. Kitab Injil Matius 14. Kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ini agak panjang sedikit. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera sesudah mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Puji Tuhan. Sedikit akan saya jabarkan ya Pak Pendeta ya. Saya minta waktu sedikit kepada sidang jemaat semua supaya apa? Sebenarnya topiknya di sini sedikitnya, cuman supaya lebih enak saya makanya membaca semua, nanti di rumah bisa kita ulang membacanya. Saya bercerita tadi sedikit dengan Bapak Pendeta bagaimana sejarahnya ini, kapan mulainya. Pas pula tadi ada kesaksian daripada Bapak Sarumaha, seperti kalau kena firman yang akan saya bawa ini, yang mengatakan, datanglah. Yang kedua, Tuhan tolonglah aku. Dan yang ketiga, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di dalam perjalanan kehidupan kita, siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah bimbang? Siapa yang tidak pernah gentar untuk menghadapi permasalahan di dalam dunia ini? Kalau ada, tolong perkenalkan sama saya mau berguru sama dia. Kita menghadapi sesuatu permasalahan di dalam kehidupan kita, sering kita buat sesuai dengan pemikiran kita. Itulah yang terjadi kepada Petrus. Petrus telah berkata, kalau memang itu engkau, bawalah aku. Datanglah. Tuhan telah membawa kita ke tempat ini. Kita sudah datang. Kita mendengarkan seruan Tuhan. Kita mendengarkan panggilannya. Sebenarnya kedatangan kita untuk apa? Yesus mengatakan kepada Petrus, datanglah. Supaya apa? Supaya mereka, Petrus itu lebih dekat dan lebih yakin lagi bahwa memang itu Yesus yang dia percayainya sebagai guru, sebagai rabi, ya, sebagai Mesias. Kita pun sering, Tuhan tolong aku, tolong aku. Tetapi kebanyakan kita, terutama orang Batak lah aku bilang ya, kebanyakan di waktu susah yang paling banyak mengingat Tuhan. Jarang-jarang sekali manusia di waktu senang mengingat Tuhan. Sama seperti keadaan si Petrus setelah tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Apa sebenarnya yang membuat dia bisa tenggelam? Setelah mendekat dengan Yesus. Setelah mendekat ya, bukan dari jarak jauh. Setelah mendekat. Kita bisa baca nanti di rumah. Kita pun sering terjadi begitu. Bukan saja jemaat, kami para hamba-hamba Tuhan pun sangat-sangat kencang. Bisa tanya Bapak Pendeta atau gimana, atau mungkin malu beliau apa, bagaimana Pak Pendeta tantangan selama ini berdua gitu, wah luar biasa. Semua Bapak Pendeta, Bapak pimpinan sidang saya tanya sangat-sangat luar biasa tantangan itu. Terus bekerja, terus berdoa. Kebimbangan pun ada sebenarnya. Saya salut dengan perjuangan Bapak Pendeta di sini. Ditunjukkan daerah. Kalau dibandingkan sidang yang Kampung Bantan bisa nanti sekali-sekali datang, kalau mau datang kapan pun bisa. Sangat-sangat jauh. Di sana 1, di sini 1000. Itulah suasana yang membuat. Bukan hanya di sana ada permasalahan tantangan, di sini pun banyak. Saya yakin. Tetapi di sini kuasa Tuhan itu lebih bekerja. Saya percaya. Kenapa?
Karena banyak iman-iman yang rindu ataupun jemaat-jemaat yang rindu dan mau mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan datanglah, kemarilah. Saya yakin. Tadi saya sebentar berbincang sama Bapak Pendeta. Wah, luar biasa. Tapi semua diserahkan Bapak Pendeta kepada Tuhan, semua kehendak Tuhan. Iya. Manusia hanya berusaha. Tetapi semua kan kehendak Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berkarya, siapapun dan roh apapun di dalam dunia ini, kekuatan apapun di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat luar biasa. Saya sangat-sangat bersuka cita datang ke rumah ibadah ini. Saya 2 kali diajak Bapak Pendeta. Masih 2 kali ya, saya nggak tahu kemudian hari. Saya sebenarnya hanya supir mengantar Bapak itu. Tetapi saya juga sangat bersuka cita. Saya diberi kesempatan memberitakan firman Tuhan. Dan juga sidang jemaat semua. Saya juga bisa bertatap muka. Mana jiwa-jiwa yang rindu akan firman Tuhan. Kalau tidak ada yang diutus, takkan ada yang bisa mengenal. Itulah perkataan dari firman Tuhan. Jadi hanya sedikit firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Berhubung saya pun tidak mau lama-lama, saya lebih enak konseling-konseling kayak gitu. Ya, saya minta maaf kepada sidang jemaat semua, biar Bapak Pendeta kita nanti, Bapak Pendeta dari Laudendang yang akan meneruskan menjabarkannya lebih. Terpuji nama Tuhan mulai pada siang hari kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah saudara kasih nama Tuhan, firman Tuhan yang pertama yang telah dibawakan oleh Bapak Sintua Situmorang dari Sidang Banten. Kita percaya Tuhan yang memberkati pelayanannya dan keluarga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua bagi nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan satu lagu pujian bagi Tuhan. Hu puji ho ale Tuhan alani denggan di basam. Sekali kita mendengarkan lagu pujian para pemuda. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Situmorang yang datang dari Sidang Laudendang. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita siapkan hatimu. Mari kita siapkan piring-piring rohani kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya pada siang hari ini. Haleluya. Yesus, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Berkati hambanya, berkati hambanya, pakai dari hambanya dengan kebenaran firman pada siang hari ini Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan berkati, dan Roh Kudus yang akan memberkati hambanya, memakai hambanya, jasad dan luar biasa. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Daya tak mungkin bagimu. Yang tak berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Oh katakan Tuhan Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Daya tak mungkin bagiku. Semua yang kau saksikan, haleluya. Engkau ajaib. Oh katakan sungguh percaya, sungguh percaya. Yang mustahil tidak masih ada dalam hidupku. Berikan jiwaku, mujizat masih ada. Mari katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Berikan sakitku, berikan jiwaku, mujizat masih ada. Oh sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Engkau dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menyembuhkan kami, memakai kami menjadi alat-Mu yang hidup. Hadirat Allah hadir dalam ibadah ini untuk memberkati setiap kami yang hadir ini. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara, persilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga atas kasih kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kehadiran kami di tengah-tengah gereja kita ini, sebagaimana yang sampaikan Bapak Sintua kita tadi, adalah pertukaran mimbar di kota Medan ini. Saya karena sesuatu keadaan yang kurang begitu sehat, maka saya meminta tolong sama Bapak Sintua kita Situmorang ini
Saru pada kami setemu orang sipitu amado kami. Mabuanau. Karena saya akan rasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Yang kalaupun demikian keadaan saya tidak surut untuk melayani Tuhan, saudaraku. Ketika pujian tadi menyatakan mujizat Tuhan, saya rasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tahun 2020 bulan November, selama kurang lebih 10 hari saya tidak akan sadar diri, sakit di rumah sakit Herna, saudaraku. Tahun 2020 bulan 11, selama kurang lebih 10 hari tidak sadarkan diri. Kalau orang sudah menunggu-nunggu telepon kapan kembali membawa mayat ke rumah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk saya masih bisa hidup. Tahun 2021 juga masih saya jatuh sakit bulan 5 di Kolombia selama 10 hari, dinyatakan COVID, tetapi ternyata tidak COVID, saudaraku. Saya dipermainkan oleh rumah sakit. Kembali ke rumah bulan 6, masuk lagi rumah sakit selama 1 bulan di Murni Teguh karena tensi tinggi. Itulah makanya saya yang kalaupun saya dengan terpapah-papah untuk datang melayani Tuhan, saya pikir saya diberikan hidup, saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya telepon Bapak Pendeta kita Parfusip, saya mau datang melayani Tuhan, tukar mimbar. Dan Bapak Pendeta kita begitu terbuka, maka kami datang. Ketika kami sampai tadi di gereja ini, Bapak Sintua kita ini tidak yakin bahwa gereja kita ini sudah begitu indah, sudah begitu besar, sudah begitu baik. Odo Bapak gereja teh ido dang yakin ibana. Lam dibering ibana narohan ibana utung doa peng ibu di tahun merdalan asau bereng gereja na belega. Jala burju musai pedita na. Disuguhkan kami minum, makan roti. Tak sah ada betu gereja ngalas roha. Puji Tuhan. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selagi masih napas di kandung badan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja, saudaraku. Karena dunia ini memang tempat kesusahannya ini. Justru karena Tuhan tahu bahwa di dunia ini susah, Dia datang, saudaraku, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Saya mohon maaf kalau saya mau mempergunakan HP karena bama na hurang pitami di bana julu. Mangan iba dakka jagal ikan asid do terus. Mulo malang jagal pibek ko narona matodong asay siak manuk. Jadi anggwala di umur dang patut do iba rabun. Ala-ala na kekurangan gizi do itu bana mo kainai kasih makan anak-anak yang bergizi. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat yang ke-24, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Kita angkat puji buat Tuhan. Bau jakma jabumu di atas batu mamake. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau memperhatikan dalam hidup kita, di dalam mengikuti Yesus. Yesus tidak pernah memberikan yang muluk-muluk kepada pengikutnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada kita saudaraku. Karena selama kita membaca firman Tuhan ini, tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa kehidupan orang yang mengikut aku akan aman-aman saja. Tidak ada itu saudara. Rura pertangisa do portibio. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dalam firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya diperumpamakan seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datang banjir, dan rumah itu dilanda oleh banjir, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu yang teguh. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita berdoalah supaya hujan tidak datang, tidak pernah. Karena hujan hukum alam, persoalan hukum alam saudaraku, sakit penyakit hukum alam. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah ditimpa oleh penyakit, tidak ada manusia yang tidak ditimpa oleh persoalan, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah digoyah oleh persoalan saudaraku. Rumah tangga siapapun itu tidak akan ada damai-damai. Karena rumah tangga itu boleh bahagia karena ada menghadapi persoalan-persoalan. Ausugari da kacik margeleng ngagok portibion, margeleng na motor culme, pulsik terus. Inahacik do. Ya syukur karena kepintaran dunia ini sekarang bisa dioperasi, 3 anak bisa dioperasi berturut-turut. Kalau dulu saudaraku susahnya. Justru karena itu kalau ada anak melawan orang tuanya, lihat saja terus mamanya terus nangisnya itu. Karena dibayangkannya membawanya selama 9 bulan, melahirkannya, mengasuhnya, mensusunya,
memberikan dia makan, nafkah, pendidikan. Maka kalau ada anak saudaraku yang melawan sama orang tuanya, terus mamanya yang sakit, kalau bapaknya enggak sakit itu. Karena bapaknya itu tidak pernah merasakan sakitnya melahirkan saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah tahu bahwa dunia ini saudaraku adalah persoalan. Pujian penyembahan tadi, waduh kening muda-mudi. Gimana? Kita nyanyikan dulu lagu muda-mudi tadi, penyembahan tadi. Kita nyanyikan dulu itu. Sekitarku, biarpun masalah silih berganti, namun ku percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama diriku. Haleluya. Sekitarku, biarpun masalah silih berganti, namun ku percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama diriku. Haleluya. Tak akan ku khawatir, tak akan ku ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada diriku. Tak akan ku khawatir, tak akan ku ragu, seperti percaya dan amin. Biarpun musuh ada di sekitarku, biarpun masalah silih berganti, namun ku percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama diriku. Haleluya. Biarpun masalah ada di sekitarku, biarpun masalah silih berganti, namun ku percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama diriku. Tak akan ku khawatir, tak akan ku ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tak akan ku khawatir, tak akan ku ragu, berjanji-janjinya ya dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Takkan ku takut saudaraku. Tidak ada ketakutan kita bersama Yesus. Bagaimana rahasianya saudaraku mendirikan rumah di atas batu yang teguh saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama adalah pujian kita saudaraku. Kita harus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-150 saudaraku. Mazmur pasal yang ke-150. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Ini harus kita puji saudaraku. Coba kau bayangkan, kau bandingkan saudaraku, pujian saudaraku. Berbeda kita kalau memuji dunia ini saudaraku. Kalau saudara menyanyikan pujian dunia ini, setelah saudara menyanyikannya, gersang kehidupan saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, setelah saudara selesai menyanyikan pujian itu, maka muka saudara akan berseri-seri. Kalau nanti pulang gereja ini, coba dulu berkaca nanti ke rumah. Tambah cantiknya kau atau tidak? Pasti tambah cantik saudaraku. Keluar minyak itu benar energi saudaraku kalau kita puji-pujian. Makanya kalau sudah datang mau beribadah saudaraku, jangan. Semua kita belajar pujian saudaraku. Karena sukacita surgawi saudaraku. Karena hati yang gembira adalah obat saudaraku. Obat yang ajaib saudaraku. Yang sungguh luar biasa saudaraku. Gereja saudaraku akan hidup kalau banyak puji-pujian saudaraku. Ibu tahu do ban HGBP mangulu. Nagudangan kori HGBP. Korama, korina, kor hari Kamis, kor hari hari Jumat, kor sudah itu korisi. Makanya kalau di HGBP itu lebih banyak ya pujian kor daripada firman Tuhan saudaraku. Maka di gereja kita sama seperti gereja kita ini saudaraku.
Mulu biar nak yang pediton pat udah awet muda pediton. Semangat di mana terus. Girang besar do. Iya. Kalau kita sudah sukacita saudaraku, saudara tahu kalau kita memuji memuliakan Tuhan, maka pujian kita itu akan mengudara ke langit saudaraku. Maka iblis-iblis itu akan bergentayangan saudaraku. Kenapa iblis datang ke rumah kita? Orang karena keluarnya di tengah-tengah rumah kita kurang ajar, bangsat kau, ya datanglah rumah bangsat itu semua. Kau datang setan itu. Coba kalau kau marah, kau dalam nama Tuhan Yesus mau tampar, terus bikinnya itu tampar-tampar itu. Ini enggak. Hanya kata-kata yang enggak sedapnya didengarkannya, datanglah yang itu. Coba kalau datang kata-kata pujian saudaraku. Maka ketika kita memuji memuliakan Tuhan, saudara tahu saudaraku berapa honor penyanyi itu saudaraku bayar. Mahal itu nyanyi pujian itu saudaraku. Sama dengan pembicara Mario Teguhnya, pembicara itu sekali berbicara ratusan juta. Aku butuh sekali berbicara no ratusan juta no bayar munau. Itu saudaraku. Jadi jangan saudara, kalau saudara menyanyi pujian, saudara penyembahan, jangan pikirkan bagaimana indahnya suaramu, jangan saudaraku. Lihat hatimu yang tulus saudaraku. Karena saudara tahu yang paling disenangi Tuhan dalam hidup orang percaya adalah pujian saudaraku. Lucifer itu, penghulu setan itu, itulah yang membawa pujian dulu di surga saudaraku. Karena dia begitu bangga saudaraku menganggap dirinya setara dengan Tuhan, maka Tuhan campakkan dia ke dalam dunia ini. Maka orang-orang yang memuji Tuhan rezekinya bagus saudaraku. Puji Tuhan. Itu. Jadi kita belajar. Tadi muda-mudi Korina pekonaru dotong Korina, Korama sudah banyak bapak-bapak ini. Luar biasa do di gereja ton, mulu di gereja ni dongat buduk kira do jari-jari amama. Ipia ka amama na kurus do naroi. Nggo amama na mo di labo tua do gereja ni. Ala huber nak kaning amata panitia nak kay mo do nak kay ngade. Itulah saudaraku, pujian itu. Itulah yang membuat kita kokoh mengikut Yesus, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, adalah doa, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-18. Coba baca Injil Lukas pasal yang ke-18, saudaraku. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa, berdoa dan berdoa. Dijawab atau tidak dijawab, berdoalah terus, saudaraku. Saudara tahu bahwa negara ini, bahwa Jokowi terpilih itu karena doa, saudaraku. Karena doa orang yang percaya. Saudara tahu bahwa negara kita, negara Republik Indonesia ini sebenarnya adalah negara paling makmur di dunia ini, saudaraku. Paling makmur di dunia ini negara kita itu. Apa yang tidak ada? Minyak ada, ikan ada, gas ada, emas ada. Semua ada di negara kita ini. Orang dicampakkan saja kayu ubi terus tumbuh, belum lagi ditanam. Inilah paling negara paling makmur di dunia ini, saudaraku yang terkasih dalam. Enggak ada negara seperti Indonesia ini. Cuacanya begitu bagus, saudaraku. Orang di sana cuacanya mau 3 bulan dingin terus, hujan terus, mau panas terus. Kita enggak. Mau hujan kau minta datang hujan. Mau panas matahari kau minta datang panas matahari. Lomo-lomo tado. Alana lomo-lomo ni jol modo, molusong na panas pe tormarsak do. Mohok nay. Row say do holanudan. Lomo-lomo tado. Nakaning inatapadita ta di mobil do nakaning hubereng mudo. Usukun padita ta nakaing basa di mobil inang bapaniku. Ananda na aron lupi ni asini gereja. Apa yang hubering pembangunan di gereja mantap terus. Anggo asli di gereja rona mai. Puji Tuhan. Doa saudaraku, berdoalah saudaraku. Kalau ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat sehati berdoa kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus, aku akan memberikan yang permohonan.
Ketika Paulus saudaraku di penjara saudaraku, maka jemaat dengan tekun berdoa saudaraku, maka pintu surga terbuka. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus dari penjara saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kita, doa saudara-saudara ini akan terkabul. Rencana Bapak Pendeta kita katanya membuka klinik, itu tak akan terkabul saudaraku. Rosi tua tanah kemadokon basa dang anak kayak doko bawah situa wisma nina ropa dita teman doko dangatong dang mencari uang kita lo mencari Tuhan kita ada uang ina. Wah luar biasa itu. Puji Tuhan. Itulah berdoalah saudaraku. Para pemuda-pemudi berdoalah. Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan jodohmu yang cocok, jangan asal hadong ma Tuhan. Unang songoni martami yang tutup. Tuhan berikan aku jodoh yang ganteng, yang rajin ke gereja, yang patuh sama orang tuanya. Jangan karena sudah kau berumur sudah 20 tahun, 25 tahun. Nah songo dia tahu Tuhan asal madong bawa. Jangan. Menyesal kau nanti. Berdoa dengan bagus-bagus, katakan sejujurnya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan mintalah. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Dalam Mazmur pasal yang ke-37. Coba dulu lihat. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 atau ayat 7 itu. Ayat 4 mungkin itu kurasa. Ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Bergembira. Asal sudah datang ibadah, bergembira terus saudaraku. Usahakan tinggalkan kerjamu kalau masih bisa. Untuk Tuhan saudaraku. Jam 7 malam sudah datang ibadah, beribadah saudaraku. Jangan tinggalkan ibadah saudaraku. Percayalah saudaraku. Yang manusia ini kan yang mau instannya, makanya tidak tekun beribadah. Instan. Mau cepat-cepat. Seperti masak Indomie, masak terus. Jangan begitu bertuhan saudaraku. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Mungkin saja cepat diberikan. Tetapi ada satu proses yang baik dalam kehidupan kita saudaraku. Maka kita jangan jumu-jumu berdoa saudaraku. Diperumpamakan seperti seorang janda. Seorang janda yang mengadukan nasibnya kepada hakim saudaraku. Ayat yang berikutnya. Seorang janda dia pergi ke hakim. Coba tadi Injil Lukas tadi pasal yang ke-18 tadi. Baca dulu ayat B yang berikutnya sampai janda itu. Teruskan ayat berikutnya. Jangan jumu-jumu, tidak jumu-jumu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Teruskan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Teruskan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Coba saudara berpikir, hakim takut kepada seorang janda. Bagaimana mungkin? Salahkan di pesta penjabarnya pedang hijau bina. Oleh berkaum janda, dak hijau bija bernon. Aisi nama nasoro, inatasyanu nama atau imam daputi namai. Tetapi karena dia berdoa, tidak pernah jemu-jemu berdoa, hakim saja takut sama dia. Karena ketika kita berdoa saudaraku, paras muka kita, pandangan kita saudaraku, berbeda saudaraku. Coba lihat, boh ini perdebakan nih. Keturunan Yesus, biarin jo perdebakan. Iku biar memering perdebakan. Walau memering perdebakan. Itulah saudaraku. Coba bayangkan seorang janda takut hakim sama seorang janda. Dari mana mungkin? Kalau bukan karena berdoa. Maka lihatlah keluarga seorang janda yang berdoa saudaraku. Semakin diberkati. Haleluya.
Mulu janda ting-ting donina. Yang adong doni bergati-gati don berengon ni. Tetapi jadilah janda yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Buatlah Yesus itu sebagai suamimu, sebagai Bapa surgawi. Karena Yesus itu is a God omnipresent. Omnipresent, maha hadir. Whenever you call him, sehari-hari di Joho ibana, rodo ibana. Dia tidak pernah tertunda-tunda. Coba Anda bayangkan seperti saudara punya handphone yang boleh memvideo call, saudaraku. Lebih dari itu kecanggihan doa kita ketika kita berdoa kepada Allah, saudaraku. Dia melihat, maka kalau kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang tersembunyi. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Karena Tuhan tahu itu, sama dengan kita sekarang ini. Kalau kita video call ibu kita lagi di mana mah? Lagi di rumah. Apa ngasih horden di Jawi? Kan berarti bukan di rumah lagi tuh. Itulah sekarang ini. Tidak bisa lagi kita tipu. Tuhan kita itu pun lebih daripada itu, saudaraku. Tidak bisa kita bohongi. Nasa ong do hebeng nami padita nami ibo to di patanoi. Kalau memang itu yang ada, Tuhan tahu, saudaraku. Dia maha hadir, Tuhan maha penolong. Dia maha kasih, saudaraku. Kita yang selalu sering haus di bawah pancuran, saudaraku. Tuhan kita itu begitu kasih, begitu baik, saudaraku. Saudara bayangkan, saudaraku, dia ditampar, diludahi, dicaci maki, dihina, hanya semata-mata untuk menebus kitanya itu. Apalah pengorbanan kita, saudaraku. Berapa kalilah kita datang beribadah kepada Tuhan. 6 hari saudara bekerja siang dan malam. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tetapi baru berapa kalilah beribadah. Sudah malas kita, saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan jangan jumu-jumu berdoa. Berdoalah, saudaraku. Teruskan ayat yang tadi, saudaraku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Teruskan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Siang malam berdoa. Maka ketika saudara bangun pagi, saudara berdoa. Ketika saudara pulang bekerja, saudara berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan kita, saudaraku, hubere nakaning kolektor mu belge-belge. Ya mak. Belge-belge do haru gurang-gurang do hari sini. Siap do tangan butipe molo belga yang pelok musia dotong tu siat tu. Maka jangan buat kecil-kecil, saudaraku. Mulu belga ingan ane ku belga do painon asa sesuai. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan, saudaraku. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudaraku. Maka dalam hidup kita supaya ada firman Tuhan. Ketika Yesus satu kali, saudaraku, dia lapar, dia melihat satu pohon ara, dia melihat daunnya, daun demi daun tidak ada buahnya, saudaraku. Yesus marah. Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon ara itu mati, saudaraku. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Harus ada firman Tuhan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, saudaraku, supaya kamu terberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kalau bisa sebanyak mungkin kau hafal firman Tuhan di dalam hidupmu. Paling tidak satu ayat ada di dalam hidupmu. Ketika saudara dibangunkan oleh Tuhan, saudaraku, saudara ingat firman Tuhan. Karena di dalam firman itu kekuatan kuasa Allah, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Puji Tuhan. Amin.